Mas Araf, saya ingin ke Anda dulu. Kalau tersangkanya sampai 20 orang, apakah memang kekerasan yang biasa terjadi di tubuh TNI itu selalu dilakukan secara kolektif? Menurut saya pola kekerasan yang dalam tubuh TNI ini dalam beberapa kasus sudah tidak bisa dibenarkan ya. Karena peristiwa ini peristiwa bukan yang pertama. Di 2023 ada peristiwa yang sama, 2021 juga sama. Korbannya anggota militer juga dengan dalih pembinaan. Jadi saya ingin mengkritisi tidak bisa dan tidak dibenarkan dalih pembinaan untuk melakukan tindakan kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian. Apalagi ini bentuknya adalah penyiksaan dan mengakibatkan meninggal dunia. Ada dua hak yang dilanggar di sini, Mbak. Yang pertama hak bebas dari penyiksaan, yang kedua adalah hak untuk hidup. Dua-duanya ini diatur di dalam konstitusi yang sifatnya non-derigible right. Tidak bisa dikecualikan dalam situasi dan kondisi apapun. Jadi kalau dikatakan dalih pembinaan membenarkan tindakan ini, saya katakan tidak. Rezim hukum internasional, rezim hukum militer, ataupun rezim hukum hak asasi manusia tidak membenarkan itu. Pembinaan dalam kacamata pembangunan militer yang profesional bukan seperti ini. Justru menitik tekankan pada knowledge, pengetahuan, kemampuan, skill dan lain sebagainya tadi itu, bukan melakukan penyiksaan, kekerasan. Jadi saya ingin tekankan pembinaan nggak bisa dijadikan dalih untuk membenarkan tindakan ini. Oke, dan pembinaan seharusnya hanya dilakukan cukup oleh komandan saja, misalnya begitu, tidak perlu sampai 20 orang sesama prajurit juga melakukan pembinaan. Ya, mekanisme di dalam tubuh TNI, di dalam membangun pembinaan itu, sistemnya kan pasti berjenjang. Ada mekanisme sistem yang ada. Tapi dari berangkat beberapa kasus yang ada, Mbak, harus ada evaluasi terhadap sistem pembinaan, perekrutan, pengawasan, kendali komando. Karena persoalan ini basisnya bukan hanya persoalan ada masalah di pembinaan, tapi ada masalah di dalam sistem pengawasan, ada masalah di pemimpinnya sendiri. Jadi harus ada evaluasi terhadap pemimpinnya gitu. Kalau kata Pak Prabowo, para pemimpin yang nggak ada di depan dan bersikap kejam, itu harus dievaluasi kan, katanya begitu. Nah, evaluasinya harus jelas dong. Kalau ada peristiwa seperti ini harus tegas. Yang keempat adalah penghukuman. Penghukuman dalam mekanisme sistem peradilan militer itu cenderung ringan, sehingga kemudian tidak ada efek jerak. Akhirnya kasus-kasus akan mengulangi. Jadi menurut saya dalam konteks itu, pola dan cara pembinaan di dalam tubuh TNI dan pengawasan harus diperbaiki secara total. Ini peristiwa yang memilukan, memprihatinkan dan menyayat hati. Seorang prajurit yang harusnya untuk perang meninggal, dibunuh melalui cara penyiksaan dan kekerasan. Meninggalnya sia-sia, bukan di medan perang, tapi justru karena di tangan sesama prajurit sendiri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.